Itu lagu Demi Waktu yang pertama yang gue suka. Yang kedua tuh Kekasih Gelap Mas Enda. Itu Kekasih Gelap gue udah di radio. Iya. Gue udah di radio. Marketing gue turun dari lantai 2. Lu mesti denger lagu ini nih. Ini Kekasih Gelap gue banget nih. Gue punya Kekasih Gelap anjing. Gue cerita Don Juan apaan sih anjing gue bilang gitu. Jadi sebenarnya gini buat Kekasih Gelap tuh. Gue di dalam hidup gue selalu menargetkan segala sesuatu. Waduh, telepon. Kalau cerita tentang lagu Kekasih Gelap, nah, sebenarnya gue ada di dalam hidup gue ini gue selalu punya target, Bos. Iya. Kirain dalam hidup gue selalu punya Kekasih Gelap. Ya, boleh juga sih. Kalau ada kesempatan. Karena menurut gue itu ngehajarnya kayak Ceylon Seven punya sepia. Ternyata ungu ada tren baru dulu kan kalau punya Kekasih Gelap tuh sepia. Gue mana sepia? Nah, Kekasih Gelap. Ada istilah lagi, ada istilah lagi. Jadi sebenarnya di dalam hidup gue tuh gue punya target. Gue bikin demi waktu. Lu bayangkan demi waktu itu pun sampai bikin hang provider. Bikin hang provider. Buat download, buat segala macam hang. Satu hari itu orang mendownload buat ringtone demi waktu. Bahkan gue punya fun fact, mungkin kalau lo belum tahu ya, lagu itu kan dulu di awalnya kasih demo, dikasih ke radio maseng. Itu belum master, disuruh didengerin dulu, iring gitu lah. Langsung diputerin. Itu langsung dipercepat, langsung dirilis katanya gitu ya. Nah, itu lagu meledak di mana-mana. Gua ada satu ketakutan, Pot. Gua adalah tipe orang yang selalu berpikir bukan senang hari ini, tapi gua selalu berpikir 4 langkah ke depan gitu loh, bahwa apa yang mau gua lakukan ke depan. Udah hari ini ya sudah kita berduka. Hari ini ya udah kita senang, atau hari ini kita gembira. Hari ini kita bersedih. 4 hari ke depan apa yang harus kita lakukan? Gua nggak memikirkan hari ini, itu gua. Dan gua berpikir lagu apa yang bisa gue bikin untuk mengalahkan demi waktu. Akhirnya gue bikin Kekasih Gelap. Lewat itu demi waktu. Gue mempunyai mimpi bahwa gue pengen bikin lagu yang orang tidak mau mendengarkan. Gue beat lagu gue sendiri. Gue mau bikin lagu yang orang tidak pernah mau lagi mendengarkan demi waktu. Gue udah jadi dengerin Kekasih Gelap. Gue berpikir apa yang gue mau bikin ini ya? Apa yang gue mau bikin, apa cerita apa yang gue mau create waktu itu. Gue udah menikah, jadi ya udah sangat terbatas hidup gue gitu loh. Ya mengingat-ingat masa lalu. Ruang gerak gue udah mulai nggak boleh nih, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ntar istri ngamuk-ngamuk, cilaka di luar gue. Iya kan? Kita lah Kekasih Gelap. Gue berpikir bahwa gue pengen bikin lagu yang orang-orang akan bilang lagu apa sih ini menye-menye, tapi dalam hati ini gua banget loh. Karena jujur aja kamu bilang sama lu, nggak ada orang bisa mau ngaku-ngaku, woi gua punya Kekasih Gelap nih, gua punya Kekasih Gelap. Kecuali marketing gue itu, karena pengen dia kan bukan musik director ya kan, dia selalu update lagu baru tuh. Ini lagu Kekasih Gelap, puterin. Karena dia punya Kekasih Gelap gua nih. Jadi dia senyum-senyum sendiri gitu kalau denger lagu ini. Makanya semuanya gua bikin lagu Kekasih Gelap itu, dan alhamdulillah lagu Kekasih Gelap itu bisa mengebanting demi waktu habis-habisan. Bahkan menrenkan Kekasih Gelap mungkin. Yang tadinya nggak punya jadi punya. Seperti itu. Bahkan di handphone Kekasih Gelap 1, Kekasih Gelap 2 gitu. Gue bayangkan ya, gue bikin demi waktu. Abis gue bikin demi waktu, gue dapat kesempatan untuk bikin lagu religi. Religi. Gue bikin Surgamu. Iya. Itu juga album Surgamu. Waduh, gila-gilaan. Habis bikin Surgamu, gue bikin Kekasih Gelap. Habis bikin Kekasih Gelap, gue bikin Dengan Nafasmu. Itu Surgamu juga gila sih. Itu gue di radio masih training siaran tuh lagu religi. Kalau biasanya kan Bimbo atau tiba-tiba Ungu. Walaupun Gigi juga ada religi, tapi kalau religi cover remake lagu yang udah terkenal. Nah, Ungu tuh lagu ciptaan sendiri Surgamu. Buset itu gila loh, bulan puasa itu tren di mana-mana. Surgamu sama Andai Ku Tahu tuh. Iya, gila itu dulu waktu itu Trinity tuh nawarin kita untuk menyanyikan lagu, kalau nggak salah waktu itu lagu Bimbo. Iya, lagu Bimbo ya. Menawarkan kita untuk menyanyikan lagu itu, mendaur ulang lah seperti Gigi waktu itu. Gue adalah salah satu orang yang terang-terangan menolak, bukan karena gue nggak pernah mau membawakan, gue tidak pernah mau membuntuti orang. Mengikuti, gue nggak mau, gue mau bikin sendiri waktu itu. Dan gue berpikir sama Maki, gue bilang, Mas Maki, sama anak-anak semua, sama segala macam, gue bilang, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja gitu loh. Maksudnya ya kita juga bisa. Nah itu kan juga dipertanyakan, terutama sama Babe Andi dipertanyakan.
Emang lu bisa religi lo model kayak gini? Hidup lu saya religi apa gitu. Nah, makanya waktu itu gue terutama kayak gue yang pencipta lagu di Surgamu itu ya kayak gue sama AA yang paling besar bikin lagu di situ. Gue berdua berpikir, kayaknya kita harus bikin lagu yang Indonesia banget nih. Yang benar-benar cerita orang Indonesia, benar-benar bahwa religi itu bisa diteriakkan di mana aja. Nggak perlu lu harus berkain sarung, nggak perlu lu harus berbaju untuk masuk gereja, untuk ke wihara kemana. Masa iya tuh Tuhan itu hanya milik orang-orang baik, yang hidup di dalam masjid, yang hidup di dalam gereja dan lain-lain. Yang enggak dong. Orang-orang di pinggir jalan juga yang secara tidak terpaksa, secara terpaksa harus melakukan dosa dan lain-lain, harus merajang badannya pakai tato, anak pang dan lain-lain, yang tidak pernah mengenal masjid, tidak pernah mengenal gereja, tidak bisa meneriakkan Tuhan. Gitu loh. Ya gue bercita-cita bahwa gue pengen bikin lagu religi untuk semua. Sampai akhirnya Mas Pasya tulis Andai Ku Tahu yang satu-satunya lagu religi orang Islam yang dinyanyikan di dalam gereja. Lagu itu ya? Lagu itu. Andai Ku Tahu. Lagu itu. Lu bayangkan, dia bisa seperti itu pemikiran kita gitu loh, bahwa ternyata musik tuh emang benar-benar membuat kita mengasah kita untuk berpikir, membuat kita pintar. Yang tadinya gua hanya orang kampung yang nggak ngerti apa-apa, gua jadi bisa segalanya akhirnya gara-gara ungu. Dan Surgamu merubah peta gitar di gang loh. Biasanya lagu jamrut, lagu apa, setelah tiba-tiba bulan puasa lagu religi dinyanyiin nih. Anjir lagu religi dinyanyiin. Apa tuh? Nyanyi gitar dulu nih, lagu religi jarang-jarang dinyanyiin di gitaran nih. Itu keren banget sih. Nah, apa yang lu dapat dari lagu itu? Dari Kasih Gelapku sama Surgamu itu tuh. Apa yang lu dapat selain materi gitu? Materi udah pasti lah ya. Iya. Di saat gue bikin lagu religi, gue kayak menghukum diri gue. Jadi kalau gue miring, ingat lagu itu. Gue malu sama tulisan gue. Makanya gue hidup gue jauh lebih baik setelah ada album religi. Makanya kalau orang bilang, oh lu syiar lewat lagu, enggak. Gue siapa bisa buat syiar? mengingat diri sendiri ya. Ini lagu buat cambuk buat diri sendiri bahwa masa iya tuh lu tulis Surgamu, lu tulis dengan nafasmu, terus lu begini, menyimpang banget lu sama tulisan lu, bisnis banget lu ternyata. Ya seperti itu gitu loh. Sebenarnya yang gue dapat paling besar dari lagu-lagu religi tersebut khususnya, yaitu gue ada cambuk apabila gue miring keluar dari track gue, tulisan gue itu kayak ingetin ya. Mengingatkan gue. Malu banget sih enggak? Iyalah. Amit. Gue juga nggak mau maksudnya. Makanya gue adalah orang yang tidak pernah menghardik orang-orang yang lagi sial di media sosial. Takutnya gue apes ya. Takutnya gue yang kebagian itu, bro. Kita nih sama-sama pendosa, kok. Lu, gue, pendosa, dua-dua pendosa. Bedanya mungkin kita berdua ini lagi ditutupin aib. Benar sama Allah. Itu baru gua ngomong, kita tuh beruntung karena masih ditutup aibnya. Kalau udah dibuka loh kan. Makanya kan kita harus tetap bilang alhamdulillah. Lu tahu nggak kalau Allah buka aib kita, terancam kita di pinggir jalan, kok. Ketahuan semua. Apa jadinya? Makanya gua nggak mau. Bisa jadi besok lusa tulah gue yang begitu, amit-amit. Gua juga nggak mau gitu loh. Makanya hati-hati tuh netizen tuh. Sesungguhnya nggak ada orang yang mau sial, Pot. Tetapi kan kesialan itu datang seperti maut, Pot. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kayak misalnya beberapa hari yang lalu kru gua jatuh dari panggung, patah dua tangannya. Iya kan? Nggak ada yang tahu tiba-tiba mau sial seperti itu gitu loh. Dia dada aja lu, Makanya gua bilang, kemarin gua habis kena COVID dia. 2 kali habis kena COVID, jatuh. Terus sekarang kan kemarin kan dia telepon-teleponan, gua telepon, lu di mana? Gimana? Udah baik-baik. Gua bilang banyak orang ya jenguk lu di rumah. Iya banyak. Hati-hati lu. Papanya sembuh, COVID lagi lu. Iya. Itulah kedekatan kita tuh kadang di Ungu tuh ya sama kru sama itu tetap ya kayak gaya biasa. Gua aja ketemu Mas Eda, Semaki. Lu ngerasa gak sih, Kak? Kalau misalnya lu datang nemenin Ungu, lu jadinya kayak Ungu gitu loh. Gua bukan Trinity, gua Ungu gitu loh. Iya kan? Lu merasa dan itu namanya kayak itu family power tuh seperti itu. Betulan. Family power. Jadi orang yang bergabung di situ tuh akan merasa bahwa sense of belonging Ungu tuh gede banget. Dapat. Makanya kalau misalkan Mas Eda atau Mas Eda Mas Oci, gue terus terangnya paling deket kan Mas Eda Mas Oci kalau ayo seperapat beda soalnya ngerjainnya, rasanya beda. Iya, itulah, itu yang susah banget itu.
gue juga kalau ditanya bagaimana bikinnya, gue juga nggak ngerti. Dapat aja lah gitu. Dapat berjalan seperti itu aja. Makanya gue bilang, kunci dari semuanya, akhirnya gue mengerti sekarang kok. Kunci dari semuanya itu lu jadi baik aja. Yeah. Kalau lu jadi baik, lu akan menyerap berbagai macam pelajaran dalam hidup lu. Yeah. Permasalahannya, kalau lu kaya, lu nggak baik, lu nggak akan dapat kesempatan buat punya saudara orang yang setia sama lu. Lu miskin, lu nggak baik, lu tidak pernah menemukan kesempatan untuk dapat bos kaya yang bisa memberikan lu rezeki. Makanya orang kan selalu berpatokan bahwa gue harus jadi bos biar gue dapat rezeki. Salah besar, salah besar. Betul orang. Masa iya toh lu nggak tamat SMA, lu sekolahnya cuma di kampung, tiba-tiba lu menginginkan lu jadi direktur perusahaan 7 perusahaan. Ya nggak mungkin, brother. Tuhan juga maha adil. Tahu kapasitas. Iya kan, tahu kapasitas lu gitu loh. Kenapa lu nggak mengasah apa kepribadian lu biar jadi baik, biar lu dicintai sama bos lu yang punya 7 perusahaan itu. Nah lu bayangkan kalau lu dicintai sama bos yang 7 perusahaan, lu nggak perlu jadi kepala bagian, lu nggak perlu jadi direktur, direksi atau apa, nggak perlu. Lu jadi office boy aja sama sayangnya dia. Atau mungkin bisa jadi kalau lebaran THR lu cair duluan daripada tuh direksi. Iya nggak? Cair duluan. Dapat double lagi. Nah. Dari pribadi sama dari kantor. Dua. Apalagi kalau gara-gara lu bergaul sama bos lu jadi tahu rahasia bos lu. Wah, jangkrik bos. Gua nggak bohong, itu gua selalu bebedah kok kamu bisa terus ada mulu ya. Sama gue, sama Ipam, sama Tepi juga ada aja rezekinya loh. Dan gue lihat tuh, gue kenapa ya? Umu tuh selalu membantu musisi baru, khususnya pada saat di label gitu. Ya. Dan nggak pernah pilih-pilih gitu. Biasanya kan kalau udah gede kan, collab dong sama ini, siapa nih lu? Ya. Siapa lu? Kalau Umu tuh malah ngebantu, ayo featuring, Iya. ayo featuring. Iya. Apa ya? Surga luas, men. Iya. Kalau kata-kata kita gitu, bro, pelit banget lu, surga luas, bro. Bukan selebar sajadah lu. Surga itu luas banget. Lebih luas dari bumi ini, bro. Jadi buat ngapain lu? Cuman misalnya kayak ini misalnya, contoh orang minta lagu sama gua. Gue bisa bikin demi waktu, gue bisa bikin kekasih gelang, gue bisa bikin dirimu satu, gue bikin surgamu, gue bikin semua lah, hampir sebagian besar di Ungu. Gue juga berperan untuk menciptakan lagu-lagu hits. Terus tiba-tiba orang minta lagu sama gue, terus tanya, bro, satu lagu bayar berapa? Gue juga bingung ngasih harga gue bagaimana. Iya nggak sih? Bruno aja. Gue juga bingung, Pol. Makanya gue adalah orang yang dari dulu bekerja tidak pernah memandang hasil karya itu pakai uang. Orang-orang yang bekerja sama gue udah tahu pasti bahwa gue paling haram banget. Lu datang sama gue langsung tanya harga. Lu mau beli gue? Lu menghina gue? Iya. Iya, gimana kalau duit lu itu gue bayar lu ke segitu, tapi gue nggak bikin lagu buat lu, kita jadi teman aja biar lu tahu gue gitu loh. Nah seperti itu gitu loh, Pot. Gue agak aneh sih orangnya. Gue kadang-kadang bini gue pun ngomong, lu nggak bakal kaya kalau lu begini terus gitu loh. Tapi gue nggak pernah menganggap kayak gitu tuh. Gue menganggap bahwa ya hidup ini lu harus hidup untuk berguna buat orang lain. Kalau lu bisa lepas tangan lu untuk orang lain hidup, kenapa enggak? Tuhan akan mengganti tangan lu pakai kaki. Nah, gue adalah orang seperti itu. Makanya apa ya, Pot? Rezeki ada aja. Mau ke mana, Pot? Kemana deh, sebalik deh. Iya kan? Iya bener. Bahkan saking anehnya, makanya gue bilang ini gara-gara kayak gini, gue tuh ngeliat Mas Enda, Mas Oce adalah komposer yang gila hitnya. Kok jarang mintain lagu orang lain? Mungkin bukan karena nggak laku, orang lain segen gitu bisa, segen mintanya gitu. Bahkan yang memakai lagunya Mas Enda aja ya di Musika itu aja, Musika Trinity di luar itu kan jarang itu ada artis lain yang memakai lagu itu. Mungkin segen, takut bayarnya, takut nggak berani. Gue bikin buat Ocha. Iya. Ku menangis. Ya, itu tuh. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada aja rezeki itu lagu. Gila sih lagu itu tuh. Di era pandemi yang nggak ada penghasilan lewat panggung, lagu itu lagi hits-hitsnya, jadi gue dapat royalti banyak dari lagu itu. Gitu ya. Nah itu lagu itu tentang apa sih kemenangan itu? Ya itu lagu curhatannya Ocha. Oh, Ocha curhat ya. Oh, Ocha curhat. Gue bilang, gue mau tulis lagu kayak gimana nih, Bu? Dia bilang, gue boleh nggak lu bikin lagu begini. Ya udah, gue tulis tik hati yang kau sakiti. Oke, gue kasih ke dia.
Jonathan suka, udah Rekaman. rekam. Jadi ya, Jadi itu soundtrack FTV Indosiar. lagu andalannya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh menangis, tuh gila banget sih. Istri yang tersakiti. Udah gitu dinyanyiin sama Om Iwan Fals kan kemarin. Iya yang duet itu ya. Gue juga bikin lagu buat Iwan Fals kan. Oh di albumnya ini. Di album yang terbaru Baru ini. ini luar biasa. Itu satu pencapaian buat gue. Gue bikin lagu buat almarhum Om Krisya. Iya yang Cinta yang lain. lain-lain. Ada dua pentolan musik yang selalu gue lihat di dalam kepala gue, Krisya dan Iwan Fals. Betul. Gue pernah punya mimpi untuk bikin lagu buat Iwan Fals. Dan akhirnya sekarang dapet kesempatan buat bikin lagu buat dia. Gue nggak peduli lagu itu mau hits, nggak mau hits, gue nggak peduli. Tinggal nyanyiin ya. Yang penting dinyanyiin sama Iwan Fals. Judulnya apa sih? Udah keluar juga belum? Patah. Patah ya. Patah judulnya. Itu Tentang patah hati. hati juga ya. Tentang patah hati. Kangen banget gua lagu-lagunya. Mas Enda tuh emang itu yang gua nggak nyangka tuh lagu Rosa itu kok lagu nyiptain cowok tapi kok cewek banget ternyata curhatan Teh Ocha ya. Nyampe tuh pesannya ke ibu-ibu tuh. Nah maka dari itu gue bilang kalau mau ini juga masukan buat orang lain. Lu kalau minta lagu sama gue, lu datang ngobrol-ngobrol, kita jadi teman dulu. Iya. Jadi Harus sabar. ngobrol. Lu mau gue bikinin lagu kayak gimana? Ya sampai itu juga yang kita ngobrolin. Buat gue nggak enak ngobrolnya, lu aja kan nanya. Entar gue yang bantu deh yang ini. Iya. Lumayan nih job gue tambahin itu. Saya tadi mau ngobrol deh karena segan gitu. Minta tuh. Iya mungkin seperti itu. Padahal kita sebenarnya nggak pernah nargetin loh harga kita. Iya. Mas Oji pun kayak gitu loh. Iya, Mas Oji mau baik banget Iya, gitu. kita berlima seperti itu, Oh, rata-rata iya. tugasnya seperti itu. Kita berlima Iya. kelakuannya rata-rata hampir mirip-mirip 9-10 lah kita. Bedanya cuma 1 poin doang. Yo, sih bantuin dong gue punya artis nih. Ayo main. Ini yang keluar dikitnya nggak habis-habis tuh. Bantuin ya. Nggak Iya. bikin lu downgrade bantuin artis baru tuh seru lu. Semakin dilihat banyak yang doain lu baik ya. Baik ya. Itu tuh. Itu dia. Semakin banyak yang ngedoain, langit akhirnya jadi tahu lu. Iya. Padahal langit tadinya nggak pernah tahu lu. Iya. Jadi makin banyak yang ngedoain. Udah lu seorang Onci Ungu, lu Iya. baik pula. Aja gue bilang, anjing kelas Onci lu. Lu nggak dalam hati stand dia bilang. Ya gue sih bukan yang ngebanggain ya, gue cabut dari label yang lama Mas Enda, tapi gue pindah ke label lain, gue selalu bilang, lu ungu, gue selalu bawa nama umum yang jadi role model kalau lu mau bener, oh ini contoh kayak gini dulu pengalaman gue kayak gini sama anak ungu, rapin deh, kalau mau tampil gantian, Bokap juga.